Pengakuan dari mereka yang masih hidup mengungkap sisi gelap Dusun Lembah Matahari, Argo Suryo. Cerita ini merupakan akhir dari kisah KKN di Lembah Matahari. Roda elf terus berjalan menyusuri jalanan di tengah hutan pegunungan. Beberapa jam kemudian, mereka pun sampai di kantor kecamatan. Rombongan kelompok KKN binaan Pak Rahmat sejenak mengikuti acara pelepasan dari pihak kecamatan dan desa kepada pihak kampus. Sekian jam mereka ikuti acara simbolis tersebut. Siang menuju sore, acara di kecamatan pun selesai. Para peserta KKN berhamburan menuju terminal dekat kecamatan. Sebagian dari mereka dijemput oleh keluarga. Begitu juga dengan kelompok Ayub. Mereka semua pergi ke terminal. Semua anggotanya naik bis sesuai jurusan kota kelahiran. Sampai di tujuan, mereka menikmati rasa lelah selama 3 hari di rumah masing-masing. Hari ketiga setelah mereka di rumah, Ayub membuat sebuah grup WhatsApp. Di dalam grup ini, ia menambahkan 9 nomor, tapi ponsel Roni sendiri masih Ayub bawa. Awal mulanya Ayub di dalam grup menanyakan kabar semua anggota sebagai kata pengantar. Barulah kemudian dia mengungkapkan maksud dari obrolan di grup tersebut. Keinginan Ayub sebenarnya mengajak semua teman-temannya satu kelompok untuk membesuk Roni. Membaca pesan ajakan ini, mereka semua yang berada di dalam grup tidak ada yang keberatan. Malah yang ada, rasa penasaran kepada Roni. Sebab selama menghilang 1 bulan lebih, belum ada yang tahu sebenarnya dia berada di mana. Bahkan Ayub sendiri yang mengantar Roni sampai rumahnya belum sempat diberitahu saat ia menghilang. Di akhir percakapan, mereka semua sepakat untuk menjenguk Roni seminggu kemudian. Ayub meminta semua anggotanya berkumpul di rumahnya terlebih dahulu biar bisa berangkat ke rumah Roni secara bersama-sama. Waktu tak terasa terus berjalan seiring kesibukan pribadi masing-masing. Tepat 1 minggu usai janji yang sudah disepakati di grup, hari yang dijadwalkan pun telah tiba. Satu persatu anggota KKN mulai berdatangan ke rumah Ayub. Siang hari, ke-7 anggota KKN 113 sudah berkumpul di rumah Ayub. Beberapa jam kemudian, temu kangen dan rindu sebagai teman sudah terobati. Ayub sebagai tuan rumah mengajak semua anggotanya makan siang terlebih dahulu. Hidangan yang berbeda dari hidangan di lokasi KKN pun menjadi bahan candaan mereka semua. Tidak begitu lama makan siang yang nikmat pun usai. Kini mereka bersiap berangkat ke rumah Roni. Sejak pagi buta, Ayub sudah menyiapkan 2 mobil di garasinya. Mobil-mobil yang sudah disiapkan dari pagi langsung diisi oleh ke-7 anggotanya. Kini mereka memulai perjalanan yang terbagi menjadi 2 rombongan. Perjalanan siang hari ditempuh cukup jauh dengan menyusuri jalanan nasional hingga jalanan dalam kota yang padat dan ramai. Butuh sekitar 2 jam perjalanan untuk ditempuh. Akhirnya, tibalah mereka di tujuan. Rumah Roni yang berbeda kota dengan Ayub kini sudah di hadapan mereka. Terpampang di depan mereka, sebuah rumah berpagar besi berdinding tembok. Bangunan rumah yang nampak tua dengan warna cat putih yang sudah kusam memudar dan bentuknya mirip rumah peninggalan zaman Belanda. Ayub parkir terlebih dahulu di pinggir jalan. Ia keluar dari mobil duluan dan langsung menuju gerbang rumah Roni. "Assalamualaikum, Roni." Salam Ayub. Sementara teman-temannya yang lain mengikuti Ayub dari belakang. Setelah sekian menit, keluarlah sosok yang pernah Ayub kenal. Beliau berjalan tertatih dengan kaki sebelah yang pincang. Ia berjalan pelan menuju gerbang dengan senyum. Terdengar suara pintu yang dibuka. Setelah terbuka, terlihat dengan jelas sosok pria dengan berpakaian putih, berkopiah putih, serta bertumpu pada tongkat kayu di tangannya. "Waalaikumsalam," jawab seorang pria dengan suara yang fasih dan suara itu sangat tidak asing didengar Ayub. Ketika pintu terbuka, beribu pertanyaan terlintas di benak seluruh anggota KKN 113. Spontan 2 rombongan ini pun terkejut. "Ya Allah, Ustadz Ali, Ustadz kok ada di sini?" tanya Ayub yang terkaget-kaget. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. "Nanti saya jelaskan mas, monggo masuk dulu," ajak Ustadz Ali dengan ramah. Mereka pun akhirnya masuk mengikuti arahan Ustadz Ali. Ruang tamu yang luas beralas tikar sudah dihamparkan ke seluruh sudut ruang oleh Ustadz Ali.
Minuman kemasan segera bergeser dan dihidangkan ke seluruh tamu yang datang sebelum adanya pembicaraan. Semua masuk dan duduk melingkar di ruang tamu dengan beribu pertanyaan. Di waktu semua tamu sudah duduk dengan tenang dan terkondisikan, pertanyaan pun mulai dilemparkan. "Roni di mana, Pak?" tanya Joko. "Masih mandi, Mas," jawab Ustadz Ali. "Dari mana Bapak tahu rumahnya Roni? Apa maksudnya Bapak dengan semua ini?" tanya Joko agresif dengan sedikit membentak. "Bapak sudah membuat kami celaka. Berani-beraninya masih ngikutin Roni. Apa masih kurang korban yang mau Bapak ambil?" tuduh Bahdim. "Jangan berlagak so alim di sini, Pak," ancam Joko. "Sebentar, Mas. Sampean semua tenang dulu. Sekarang saya ceritakan dari awal biar semuanya jelas dan tidak ada fitnah di antara kita," tutur Ustadz Ali dengan tenang. "Untuk masalah teman sampean yang meninggal, Mbak Rosa. Sebenarnya siang itu saya membuang takir tersebut bertujuan untuk menghindarkan Mbak Rosa dari bahaya. Takir yang saya buang itu sebelumnya ditaruh anak buah Abah. Saya nggak mau ada kejadian seperti 2 tahun sebelumnya terulang. Saya sendiri sudah tinggal cukup lama di Dusun Lembah Matahari. Jadi saya paham apa yang dilakukan oleh Abah dan pengikutnya. Khususnya perlakuan terhadap mahasiswa-mahasiswa KKN. Mulai dari sebelum sampean-sampean ini datang ke Dusun. Bapak jangan asal nuduh. Selama ini kita dibantu sama Abah. Tidak cuma uang, tapi keselamatan kita juga. Bapak sendiri di Dusun sudah terkenal mencuri. Sekarang Bapak mau bilang apa lagi?" Sela Bahdim dengan suara keras. "Iya, Pak. Jangan asal nuduh sembarangan Abah, Pak Jatmiko, dan warga Dusun yang sudah sangat baik kepada kami. Kami semua ditolong tanpa pamrih," tandas Joko. Sudah. Di sini kita mau silaturahim. Kita niatnya ke sini pengen mengetahui keadaan Roni sebenarnya. Sambil nunggu Roni, biar penjelasan dari Ustadz Ali dilanjutkan, pinta Ayub. Saya lanjutkan dulu ceritanya. Jadi gini, Mas. 2 tahun lalu juga ada mahasiswa yang KKN ke dusun kami juga. Salah satu dari mereka ada yang meninggal di jembatan. Persis kejadiannya sama yang dialami Mbak Rosa. Mahasiswa yang meninggal di jembatan itu sebelumnya juga ada takir yang sudah diletakkan di ujung jembatan oleh Abah. Dia meninggal karena kecelakaan di jembatan juga. Dia juga tidak ada bekas luka apapun. Saya berani bersumpah karena saya melihat dengan kepala mata saya sendiri. Saya tidak bohong, Mas. 2 tahun lalu Abah sendiri yang menaruh takir itu. Karena waktu kejadian saya sendiri sedang memancing di sungai. Persisnya saya di bawah jembatan. Jadi saya tahu betul apa yang dilakukan Abah. Kalau untuk kematian Mbak Rosa sendiri, takir itu terlebih dulu ditaruh oleh Abah di ujung jembatan. Saya yang mengetahui hal ini berusaha dengan cepat mengambil dan membuangnya ke sungai. Saya tidak ingin kejadian 2 tahun lalu terulang kembali. Tapi apa daya, setelah saya membuang takir, Mbak Rosa tetap celaka. Niat saya hanya ingin menolong Mbak Rosa. Tapi setelah kematian Mbak Rosa, malah saya mendapatkan fitnah serta amukan sedemikian rupa dari Abah dan para pengikutnya. Bohong! Terus kenapa waktu di lokasi Arum Jeram kamu lari, Pak? Bentak Bahdim. Sudah Dim, kamu diam dulu. Biar dilanjutkan ceritanya sama Ustadz Ali. Sahut Ayub yang berusaha menenangkan emosi Bahdim di sebelahnya. Untuk pertemuan kita di sungai yang akan dipakai Arum Jeram sama Mas Rian, saya mohon maaf tidak bisa menjawab waktu itu. Sewaktu kalian datang, saya sengaja lari sebab saya takut ketahuan dan tertangkap lagi sama warga pengikut Abah. Sebenarnya saat itu, saya juga habis melarikan diri dari sekapan Abah di hutan oleh para pengikutnya. Sejujurnya saya di sungai ingin menolong Mas Rian, karena saya tahu Abah sudah mengincar Mas Rian sebenarnya. Perlu kalian tahu, sebelum kalian semua tinggal di Dusun Lembah Matahari, Abah Kanigoro dan Pak Jatmiko mendatangi rumah saya. Mereka berdua mengatakan kepada saya bahwa akan ada anak-anak KKN yang datang dari kota. Lalu saya diancam untuk tidak ikut campur urusan mereka selama ada anak KKN di dusun. Kalau saya menolak perintah mereka, saya akan dibunuh oleh Abah beserta pengikutnya. Bohong, Abah itu baik banget Pak sama saya dan kawan-kawan. Jangan keterlaluan kalau memfitnah Abah. Bentak Indah yang sudah emosi. Sudahlah Indah, kamu sementara diam dulu. Biarkan Ustadz Ali bercerita sampai selesai. Redam Ayub kembali. Silahkan dilanjutkan Pak, pinta Ayub yang penasaran. Tapi cerita pengakuan dari Ustadz Ali terhenti ketika Roni yang habis mandi dan berpakaian rapi
telah berdiri di depan pintu ruang tamu. Roni tertegun melihat tamu yang datang sambil menghentikan tangannya yang sedang menyisir rambut. Roni mengetahui tamunya ini adalah teman-temannya di KKN. Rasa kaget, haru, serta bahagia membuat dirinya tersenyum. Tamu yang tak disangka-sangka olehnya kini sudah berkumpul di ruang tamunya. "Alhamdulillah teman-temanku datang," sambut Roni dengan muka terkejut dan bibir tersenyum. Tubuhnya Roni sore itu masih terlihat kurus, namun ia sudah terlihat segar dan ceria kembali. Roni pun langsung berjalan dan bersalaman kepada semua temannya. Lalu ia ikut duduk bersama-sama dengan temannya di ruang tamunya yang sederhana. "Kok kalian datang gak bilang-bilang? Kalau bilang kan aku bisa siap-siap," ucap Roni. "Gak usah repot-repot, Ron. Kami di sini ingin melihat keadaanmu dan ingin menanyakan sebenarnya apa yang terjadi waktu kamu hilang. Jujur kami penasaran, kenapa kamu kok bisa hilang sampai ke atas gunung? Kemana saja kamu selama ini?" tanya Ayub penuh selidik. "Jadi begini teman-teman, aku sebelumnya minta maaf karena sering menakut-nakuti kalian waktu KKN, walaupun hanya sebatas bercanda. Aku merasa ketika masuk ke lokasi KKN, aku mulai merasakan banyak yang aneh, sebab sebelum pergi KKN, aku mimpi buruk tentang makhluk-makhluk astral penghuni lembah itu." "Loh, kok sama? Aku juga, Ron," sahut teman-teman KKN Roni bergantian. Tapi tidak dengan Bahdim. Kenyataannya yang dialami, malah ia selalu mimpi indah tentang lokasi lembah matahari. Ketika masuk ke desa, aku melihat banyak sosok makhluk yang mengerikan. Semua sosok itu terlihat sangat jelas di mataku, dan sama dengan mimpi sebelum aku berangkat KKN. Tapi niatku waktu itu bukan menakuti kalian semua. Aku cuma pengen ngingatin teman-teman semua agar lebih hati-hati. Malam waktu aku pergi dari posko ketika kalian marah, setelah aku berjalan keluar, perasaanku ingin pulang saja bawaannya. Dengan perasaan kesal dan benci sama kalian semua, aku nekat berjalan sendirian menyusuri jalanan dusun yang tak tentu arah. Hingga aku sampai di gang jalanan masuk ke hutan larangan. Memang malam itu aku sempat ketemu dengan Ustadz Ali. Beliau yang tahu aku berjalan sendirian langsung menyuruhku segera kembali ke posko saat itu juga. Tapi waktu itu aku sudah marah dan aku tidak menghiraukan saran Ustadz Ali. Sampai-sampai aku sempat sedikit cekcok dengan beliau. Ya mau gimana lagi, aku kan tidak percaya. Padahal kata Ustadz Ali, malam itu adalah malam yang dikeramatkan warga. Tapi sebenarnya kata Ustadz Ali, malam Jumat Kliwon itu adalah hajat abah untuk melakukan ritual persembahan. "Maksudmu gimana, Ron?" tanya Joko. "Lalu gimana ceritanya kamu bisa di atas gunung, Ron? Apa Ustadz Ali ingin membawamu?" tanya Joko lagi dengan wajah yang masih geram melihat Ustadz Ali. Tidak, Cok. Malah Ustadz Ali inilah yang ingin menolong kita semua," jelas Roni. Jadi setelah aku mengabaikan nasihatnya, aku yang bebal dan keras kepala ini terus berjalan. Sewaktu mau sampai di jalan masuk hutan larangan, aku melihat ada orang-orang yang memakai tudung dan berjubah merah sedang berjalan masuk menuju hutan larangan. Mereka jalannya bergerombol sambil bawa obor di tangannya. Rasa penasaranku waktu itu sangat tinggi. Bodohnya, aku secara tak sadar mengikuti mereka dan mulai masuk ke jalan setapak menuju hutan larangan. Aku jalan mengikuti mereka di belakang secara sembunyi-sembunyi, dan sesekali aku menghilang di balik semak-semak kalau salah satu dari mereka ada yang menoleh ke belakang. Perjalanan mereka cukup jauh, entah berapa jam aku ngikutin mereka dan melewati jalanan setapak yang licin itu. Sampai akhirnya terlihat semua obor yang mereka bawa ikut masuk bersama mereka ke dalam sebuah gua. Aku waktu itu tetap ngikutin mereka, karena aku semakin penasaran tentang apa yang akan dilakukan mereka. Sampai pada akhirnya, posisiku berjarak 2 meter dari mulut gua. Waktu itu aku bersembunyi di balik pohon besar, sambil memperhatikan apa yang mereka lakukan. Bau amis datang dari atas kepalaku dengan cepat. Waktu itu tengkuk belakang kepalaku seperti ada yang menggerayangi dari atas pohon. Spontan aku merasa risih dan merinding, dan kepalaku ndongak ke atas. Sosok yang sudah dekat dengan wajahku membuka mulut lebar-lebar, sepertinya dia pengen memakanku saat itu juga. Ternyata di atas pohon ada sosok manusia yang sangat besar memakai tudung hitam dan jubah hitam. Kepala sosok itu berhadapan dengan wajahku.
Wajah sosok manusia itu berkulit hitam pekat dengan mata melotot memerah darah, sedangkan ototnya yang berwarna hijau keluar di kulit wajahnya. Waktu itu aku lihat ada darah kental kehitaman mengucur dari celah matanya, hidungnya, dan juga mulutnya. Karena aku kaget, ya spontan aja dengan refleks yang tinggi, aku berbalik arah dan berlari meninggalkan teritori gua dalam hutan. Tapi sosok manusia bertudung hitam itu terus mengejarku. Dia mengejarku dengan cara berpindah-pindah dari pohon satu ke pohon lainnya. Sosok itu seperti sedang melakukan teleportasi waktu ngejar aku. Aku terus lari waktu itu. Tapi semakin lama aku lari, semakin aku nggak tahu jalan pulang. Sampai berapa jauh dan berapa lama berlari aku sudah tidak ingat lagi. Tapi setelah sekian lama aku berlari, tiba-tiba sosok yang mengejarku tadi sudah berdiri melayang di atas semak-semak, sedang jubah dan tudung hitamnya mengeluarkan kabut hitam tipis. Kaki sosok itu tidak menyentuh dedaunan, cuma lambaian kain berkabut hitam tipis saja yang terlihat. Saat itu aku pun berhenti. Aku mulai mundur pelan-pelan dan mau balik arah untuk lari. Tapi sosok itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar, hingga mulutnya seperti sobek dan mengeluarkan kabut hitam dengan cepat. Tiba-tiba sosok yang ada di depanku itu berteriak dengan keras. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan telingaku. Setelah sosok itu berteriak, seketika itu juga ada suara dengungan yang kencang menyambar kedua telingaku, sampai kepalaku langsung pusing. Badanku tiba-tiba berkeringat dingin, lemas, dan seketika itu aku jatuh tersungkur hingga tak sadarkan diri. Waktu aku sadar, aku sudah duduk di atas semak-semak lereng gunung. Tubuhku juga sudah diikat tali tambang. Mulutku juga sudah disumpal sama kain. Kepalaku yang sudah mulai berkurang pusingnya, lama-lama aku sadar akan keberadaanku yang sudah tak berdaya. Otakku waktu itu perlahan mulai bekerja mengolah dan mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Mataku waktu itu pelan-pelan terbuka. Aku mulai mengamati ada dua orang yang sudah di depanku. Ternyata mereka menunggu aku untuk sadar. Aku sendiri nggak tahu mereka itu siapa sebenarnya, karena awalnya aku juga nggak ngenalin wajah mereka malam itu. Tapi aku merasa nggak asing dengan kedua orang ini. Mereka itu warga dusun Lembah Matahari. Waktu mataku ini benar-benar terbuka dan sadar, aku langsung diseret dan dipaksa untuk berjalan kaki mengikuti mereka. Waktu berjalan baru beberapa meter, aku berontak ingin melepaskan ikatan dan seretan mereka. Mereka membentakku, dan saat itu juga, bau kementah langsung mendarat di kepala dan tubuhku. Aku yang nggak berdaya dengan tubuh sudah lemas, terpaksa mengikuti seretan mereka untuk terus berjalan naik ke atas gunung. Sepanjang jalan, aku harus sering menerima pukulan-pukulan keras dari mereka. Tahu sendiri kan, pukulan dari pekerja kebun kerasa kayak apa? Satu pukulan saja sudah bikin puyeng. Lah ini aku dipukul bolak-balik. Aku sendiri nggak sadar, darah dari wajahku ini sudah banyak ngalir. Tapi aku tetap jalan dengan terpaksa. Perjalanan panjang malam itu sungguh melelahkan. Aku sendiri sempat mau pingsan dengan medan jalanan yang berat seperti itu. Tapi waktu tubuhku mau roboh, tendangan mereka lagi-lagi langsung menghujam ke tubuhku. Setelah lama di dalam perjalanan, akhirnya aku bersama dua orang tadi sampai di sebuah jalanan menuju sebuah gua. Dari jarak 20 meter dari mulut gua, sudah ada cahaya kekuningan obor yang menyambut dari dalam. Di tengah mulut gua, ada sosok yang sangat aku kenal. Dia memakai tudung merah dan jubah merah. Aku terus berjalan dalam keadaan terikat, sampai akhirnya terlihat jelas sosok itu adalah Abah Kanigoro yang sedang menyambut kedatanganku. Waktu di mulut gua, aku berhenti sejenak. Gua itu bau anyir, bau amis, dan bau busuknya sangat menyengat. Bekas darah ayam banyak melukis dinding-dinding mulut gua secara tak beraturan. Di sana juga banyak bangkai dan tulang hewan berserakan di mulut guanya. Waktu itu belum sempat aku bicara, aku yang sudah berdiri di depan Abah, perut dan kepalaku langsung dipukul dengan cepat oleh Abah. Bahkan dua orang yang mengikutiku tadi ikut memukulku berulang-ulang, sampai aku muntah darah bercampur kelopak bunga. Aku dengan kondisi yang sudah tak berdaya, akhirnya dibawa masuk ke dalam gua. Tubuhku didudukan pada sebuah kursi kayu yang besar. Di belakang kursi itu ada ukiran lambang matahari yang sangat besar dan tulang belulang yang ditumpuk menggunung. Setelah aku duduk, mereka berdua langsung mengikat kedua tanganku. Dalam posisi terikat,
Mereka berdua memandangi aku sejenak. Abah dari mulut gua berjalan ke arahku dan ikut melihat kondisiku. Aku heran akan keberadaan sosok Abah yang sudah ada di gua ini. Dengan rasa penasaran yang sudah tak terbendung, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Abah kok bisa ada di sini?" Jawab Abah dengan tawa tipisnya yang sinis memandangku. Tidak lama kemudian, dari mulut gua banyak orang memasuki gua ini. Yang lebih mengagetkan aku ialah sosok Pak Jatmiko. Dia langsung berjalan santai mendekat di samping Abah. Aku sendiri hanya diam tertunduk dengan rasa takut dan kecewa atas yang mereka perbuat terhadapku. Abah berbalik arah dan berbicara kepada Pak Jatmiko. "Ramuten kaya biasane, iki bagianmu." "Iyo bah, matur nuwun," jawab Pak Jatmiko. Seketika itu Pak Jatmiko mengambil cawan berwarna kuning. Cawan kuning itu di sekelilingnya ada ukiran berbentuk matahari. Dengan cepat Pak Jatmiko mengambil air di parit kecil yang mengalir di dalam gua. Lalu Pak Jatmiko mendoakan air itu. Setelah air itu selesai didoakan, mulutku dipegangi dua orang tadi hingga menganga lebar. Waktu itu aku sempat berontak, tapi apa daya, semakin aku berontak, pukulan dan cacian kembali dilayangkan ke kepala dan tubuhku. Mereka memaksaku untuk membuka mulut. Setelah berhasil mulutku dibuka, dengan cepat Pak Jatmiko memasukkan air itu. Aku pun terpaksa menelan airnya. Mau dimuntahin juga aku takut. Selesai acara minum air itu, aku langsung disiram beberapa kali oleh Pak Jatmiko dengan cawan yang tadi dibawanya. Habis minum dan disiram air oleh Pak Jatmiko, ada yang aneh pada diriku. Mataku seketika mulai menjadi kabur. Seperti ada kabut yang menyelimuti pandanganku. Semua bentuk-bentuk di depanku menjadi samar dan berkabut, termasuk semua orang-orang yang berada di dalam gua. Setelah itu aku ditinggal sendirian di dalam gua. Di dalam gua itu ada dua obor yang menemaniku siang dan malam, dan ada beberapa tengkorak manusia dipajang di bawah obornya. Di sana juga banyak sosok buto ireng bertanduk. Mereka berjajar di samping kanan kiriku untuk berjaga dan selalu siaga. 3 hari berikutnya, di saat kedatangan Abah dan Pak Jatmiko, aku dipaksa meminum kembali air iblis racikan Abah. Pada waktu mereka datang, mereka membawa 1 nampan nasi dengan lauk bunga melati dan seekor ayam cemani. Waktu itu mereka memulai ritual lagi. Ritual mereka itu dimulai setelah semua mantra dirapal. Pak Jatmiko menggigit leher ayam cemani itu sampai mati, sedangkan darahnya yang mengucur langsung dimasukkan ke dalam cawan. Darah itu dicampur dengan air dari parit kecil di dalam gua. Baru setelah itu, minuman yang sudah bercampur darah ayam kemudian didoakan oleh Pak Jatmiko. Setelah didoakan, akhirnya aku dicekoki air iblis itu lagi. Hal semacam itu terus berlangsung selama aku di sana. Untuk makanannya, aku dijejeli nasi bercampur bunga melati. Setelah mereka pergi, aku harus makan di nampan seperti anjing ketika kelaparan, karena tanganku tetap diikat di kursi. Suatu ketika aku mendengar rencana Abah sewaktu bicara sama Pak Jatmiko di mulut gua. Aku yang sudah disucikan akan dijadikan persembahan bulan depan, tepat malam 1 Suro. Menurut pembicaraan mereka, acara ritual rutin mereka ialah membakar hidup-hidup aku di dalam gua ini, karena altar yang terbuat dari batu andesit di depanku sudah disiapkan. Begitu juga dengan kayu, kemenyan, dan bunga melati akan ditabur ke sekujur tubuhku di saat acara persembahan. Mendengar rencana mereka, aku semakin sedih, takut, dan kalut. Setiap hari aku hanya bisa menangis sedih meratapi akhir nasibku yang tragis ini. Di dalam gua itu, aku terus memikirkan kalian semua. Aku yang sudah tahu jati diri mereka sangat khawatir sama kalian semua di dusun. Sebagian penduduk Lembah Matahari itu bersekongkol mau membunuh kita semua. Setiap malam juga, aku selalu dihantui dan diteror oleh ingon-ingon Abah dan Pak Jatmiko yang berbau sangat amis. Mereka tiap malam ingin segera memakanku hidup-hidup, tapi mereka terhalang sesuatu. Kalau mereka sedikit mendekat ke arahku, ingon-ingon Abah akan terpental dengan sendirinya. Itu semua karena perjanjian Abah dengan para iblis yang menjaga di gua. Sebab waktu persembahan belum tiba pada waktunya, jadi usaha mereka selama sebulan lebih itu pun sia-sia. Waktu itu aku yang sudah ketakutan rasanya ingin cepat mati saja. Sampai aku kepikiran apakah aku bisa bertemu adikku kembali, karena adikku satu-satunya bergantung hidup padaku.
Apalagi ayah ibuku sudah meninggal. Saudara-saudara sepupuku juga jauh-jauh semua. Kok bisa ya Pak Jatmiko sama Abah seperti itu? Aku tidak habis pikir. Celetuk Indah. Dasar Jatmiko, Abah kurang ajar. Kalau gini ceritanya, kita datangi aja orang-orang itu sekarang. Bangsat orang-orang itu. Sahut Joko dengan emosi. Sabar Jok, aku juga gak terima. Kita 2 bulan sudah dibuat kayak gini. Sampai Rosa juga meninggal. Ini mungkin juga karena ulah Abah itu. Kamu duduk dulu Jok, sabar. Kata Ayub. Iya mas, sabar. Yang penting kalian semua sudah selamat. Saya sarankan jangan kembali ke dusun itu mas. Sebab Abah itu orang sakti. Setiap orang yang masuk ke dusun pasti kena sirupnya terlebih dahulu. Pada akhirnya mereka nurut sama Abah. Saya sarankan Mas Joko sama yang lainnya melupakan semua kejadian di dusun. Ini semua demi kebaikan kalian. Lebih baik lupakan semua kejadian di dusun mas. Tutur Ustadz Ali. Bener Jok, kata Ustadz Ali. Mending kita biarkan saja. Daripada kita bunuh diri jika kita kembali ke sana. Terang Roni. Tapi sudah Jok, ini semua demi kebaikan kita bersama. Jelas Ayub. Tapi teman-teman, ada yang lebih tidak aku sangka lagi. Ucap Roni yang membuat semua kawan-kawannya terkejut. Kenapa Ron? Jawab Joko serius. Ketika aku di gunung, aku kan dijejali nasi bercampur bunga melati. Di dalam rombongan itu, ada seseorang yang aku kenal. Aku sangat tidak menyangka, karena orang itu sangat dekat denganku. Sangat dekat juga dengan kita. Dia malah tertawa puas ketika aku dijejali nasi bercampur bunga melati itu. Itu, dia ada di sebelahmu, Badim. Asuk kowe Dim, tego kowe ambe aku, koncomu seperjuangan. Bentak Roni keras yang langsung berdiri, berlari dan meluncurkan kepalan tangannya yang menghantam wajah Badim. Mendengar pengakuan Roni barusan, semua yang berada di ruang tamu ikut geram. Joko sendiri yang berada di sebelah Badim spontan ikut menghantam wajahnya Badim. Begitu juga dengan Rian. Semua pukulan dan tendangan menuju tubuh Badim bertubi-tubi secara membabi buta. Ampun Jok, Yan, saya hilaf. Rintih Badim yang sudah tergeletak membungkuk di lantai. Belum selesai Badim bicara, Rian kini berdiri dan menginjak perut Badim. Pada saat itu pun Badim muntah karena pijakan keras Rian. Keriuhan itu terus berjalan lama dan tidak ada yang memisah. Rasa sakit yang mereka derita selama 2 bulan tidak sebanding dengan rasa sakit yang dialami oleh Bahdim sore itu. Namun ketika kondisi Bahdim semakin tak berdaya, di situ Ayub datang dan menghentikan amukan mereka. Sudah Jok, Yan, Ron, sudah, kata Ayub sambil memegangi dan menghentikan ketiga teman-temannya yang menghajar secara beramai-ramai. Setelah puas dengan amukannya, mereka bertiga ditarik menjauh dari Bahdim. Sesudah mereka menjauh, Bahdim kini terkapar. Namun ia masih sadar. Dia didudukan serta disandarkan ke tembok, lalu Bahdim ditanya oleh Ayub secara perlahan. Kamu kenapa Dim? Kok jadi seperti itu? Tanya Ayub heran. Dengan tubuh sudah terkoyak, wajah lebam membiru, Bahdim mulai menjelaskan dengan mulut yang tertatih. Jadi sebelumnya aku minta maaf sekali lagi ya teman-teman. Aku ngaku salah. Semua berawal dari desa asalku. Di sana banyak teman-temanku yang kebal. Selama ini aku dikucilkan teman-temanku jika pulang ke rumah karena tidak kebal dan sakti. Nah setelah kejadian Roni kesurupan, aku semakin dekat dengan Pak Jatmiko dan Abah. Dari kedekatan dan keakraban itu, mereka mulai menawarkan banyak ilmu, termasuk ilmu kekebalan. Mendengar tawaran ini, aku sangat semangat sekali waktu Roni mati nantinya. Bangsat kau Dim, bentak Joko. Apalagi saat selesai acara ritual di gua yang berada di atas gunung. Abah dan Pak Jatmiko sempat memamerkan kesaktiannya di depanku dan para pengikutnya. Abah yang dikdaya menunjukkan ilmunya, mulai dari berjalan di atas air dan berjalan di atas daun. Bahkan Abah sendiri bisa pergi kemanapun saat itu juga dengan hitungan detik. Dan yang terakhir, Abah juga waktu itu menawarkan ilmu agar awet muda dan bisa hidup abadi. Mendengar penjelasan yang belum usai, Joko langsung menendang Bahdim. Teman kurang ajar gue. Mati okono, bentak Joko sambil menendang kembali Bahdim secara bertubi-tubi. Aku hilap Jok, teman-teman maaf sekali. Terakhir aku sering menghindar dari Abah dan Pak Jatmiko, sebab aku sendiri mau dibunuh sama mereka. Terakhir waktu latihan ilmu kekebalan di sebelah gua, kulitku masih bisa tergores dan mengeluarkan darah. Kata Abah,
Ilmunya tidak bisa masuk, karena aku tidak ikut mereka untuk menyembah junjungannya yaitu Argo Suryo. Gila kamu, Dim. Celetuk Indah. Maaf Ndah, sejatinya Abah bersama sebagian warga dusun Matahari memang menyembah matahari. Mereka biasa menyebut sesembahannya dengan Argo Suryo. Kalian masih ingat kebiasaan sebagian dari mereka di pagi dan sore hari yang menatap matahari, serta kegiatan mereka yang suka membakar kemenyan merah di dalam wadah penggolo kuning? Itulah salah satu ibadah mereka. Di saat aku dipaksa terus-menerus untuk mengikuti ajaran mereka, terakhir di dalam lubuk hatiku menolak. Aku nggak mau kalau disuruh menyembah matahari. Aku masih waras, aku masih punya agama, dan aku sendiri nggak mau jika keluar dari agamaku. Di hari-hari terakhir nyawaku juga terancam karena aku menolak ajaran Abah juga. Hal ini yang membuat aku juga jadi incaran Abah dan semua pengikutnya. Jelas Mbah Dim? Sampai segitunya kamu hianati kami, Dim. Padahal sebelumnya aku sempat naruh hati sama kamu. Sebab waktu terakhir kamu sangat peduli, perhatian, bahkan mati-matian menolong kami. Tapi kalau sekarang... Tiba-tiba Agustin bangkit dari duduknya dan mendekati Mbah Dim. Tamparan keras Agustin ikut mendarat bebas ke muka Mbah Dim. Semua yang berada di ruang tamu Roni tercengang. Untuk sementara mereka semua diam sejenak. Semua masih berangan-angan, tak habis pikir sebegitunya kelakuan sebagian penduduk dusun Matahari. Temannya pun sendiri tega mengkhianati satu kelompok. Lama mereka terdiam hingga emosi mereka semua perlahan mereda. Akhirnya mereka kembali duduk ke tempat semula. Roni yang sudah meluapkan emosinya kini kembali melanjutkan ceritanya. Jadi sewaktu aku sudah sangat lemah, antara sadar dan tidak sadar, aku bersyahadat, sholawat, dan terus berzikir. Sampai aku pasrah jika mati saat itu juga. Seketika aku berdoa minta kepada Sang Ilahi, Ya Allah, jika memang aku mau Engkau ambil, maka cepatkanlah cabut nyawaku. Tapi kalau umurku Engkau panjangkan, cepatlah keluarkan aku dari sini, selamatkan aku. Setelah itu aku terus berzikir mengingatnya, berharap semua ini cepat berakhir. Lama-kelamaan tanganku berontak berusaha membuka ikatan tali itu, sampai ikatan tali itu mulai kendur hingga benar-benar terlepas. Waktu aku sadar kalau ikatannya sudah lepas dan aku sudah bebas, aku perlahan berjalan keluar dari gua dengan sempoyongan. Waktu itu mataku juga masih seperti tertutup kabut. Waktu aku baru berjalan sebentar keluar dari gua, aku tiba-tiba melihat tanah lapang, dan di situ ternyata sudah ada banyak tenda. Nah disitulah aku bertemu sama para pendaki hingga minta kepada mereka untuk diantarkan kembali ke dusun. Tahu kan Yub maksudnya kenapa malam itu juga aku ingin pulang? Tanya Roni. Iya Ron, aku paham maksudmu. Sambung Ayub. Wah kalau tidak pulang malam itu, aku mungkin benar-benar bisa dibunuh sama Bawono dan orang-orang penyembah matahari. Terus waktu perjalanan pulang, aku dan Ayub juga merasa banyak serangan dan gangguan di hutan. Semua peliharaan Abah dan penyembah matahari datang semua menyerbu kami ya Yub. Jelas Roni kembali. Iya bener Ron. Tapi anehnya waktu aku sama Ayub jatuh ke jurang, tiba-tiba ada yang nolong. Mungkin ini sudah ditakdirkan, karena semua tidak serta-merta kebetulan juga. Maaf Mas Roni, waktu di hutan itu sebenarnya saya, sahut Ustadz Ali. Loh, kok diam saja malam itu Pak? Kata Ayub. Saya nggak pengen kalian berdua panik, banyak tanya, dan lama-lama di hutan. Setelah kalian jalan, saya berusaha menyingkirkan Bawono yang mau mengikuti kalian. Saya tahu Mas Roni sama Mas Ayub malam itu sudah mau dihabisi oleh semua penduduk hutan. Tentunya semua penduduk hutan dan gunung itu adalah peliharaan Abah. Semua Bawono malam itu memang sedang mengincar kalian berdua. Nah dari situ, saya diam-diam mulai mengikuti Mas Roni sampai ke rumah ini. Jelas Ustadz Ali. Saya sendiri mengikuti sampai ke rumah Mas Roni untuk membantu mengobatinya. Saya tidak punya maksud apapun. Sebab saya sendiri pernah merasakan disekap di gua itu juga. Untungnya saya bisa berhasil melarikan diri. Sewaktu dicekoki makanan dan minuman yang sebenarnya racun, Mas Roni harus segera dinetralisir. Jika tidak, nyawa Mas Roni juga terancam. Semua ini karena saya sudah pengalaman Mas. Sekarang saya sendiri sudah keluar dari dusun itu. Saya juga tidak mau kembali lagi ke sana. Lagian, rumah dan kebun saya juga sudah saya jual semua. Jelas Ustadz Ali. Kenapa toh Pak? Apa yang sebenarnya terjadi sama Bapak?
Katanya Ayub. Cerita ini berawal 5 tahun yang lalu. Waktu pertama kali saya beserta anak istri pindah ke dusun terpencil itu. Awal kepindahan bersama keluarga, saya membuat rumah di dekat masjid. Saya bermaksud pindah ke pedalaman itu untuk syiar agama sekalian bertani. Tapi setelah 3 tahun berjalan, suatu hari anak saya satu-satunya hilang. Kehilangan buah hati satu-satunya yang masih belum genap 7 tahun itu membuat saya sedih, terutama istri saya. Sekian lama saya mencari tapi tidak membuahkan hasil. Hingga tahun keempat, istri saya juga ikut hilang. Waktu itu saya semakin sedih dan murung. Tiap hari saya mencari istri dan anak saya yang hilang kemanapun, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Hingga suatu malam, saya yang sudah mulai putus asa mencoba satu amalan dari guru saya. Saya mulai melakukan ritual untuk mencari petunjuk di mana keberadaan anak dan istri saya. Di akhir ritual itu saya bermimpi anak saya sudah meninggal. Gambaran anak kesayangan saya di dalam mimpi terlihat dibunuh sama Abah. Dia dibakar hidup-hidup di sebuah meja batu dan dijadikan acara ritual persembahan. Awalnya saya sendiri tidak percaya, karena Abah sendiri waktu itu sangat baik kepada saya. Tapi jawaban dalam mimpi selama beberapa hari saya itu pun tetap sama. Saya melihat anak saya dibakar hidup-hidup oleh Abah. Sedangkan untuk mencari jawaban untuk istri saya yang hilang, saya juga mencoba cara yang sama. Setelah ritual pun saya melihat dalam mimpi, istri saya diambil paksa Abah dari rumah dengan ilmunya. Sampai istri saya yang berada di dalam gua dengan keadaan sudah tak berdaya, langsung diperkosa sama Abah. Baru setelah itu, istri saya dibakar hidup-hidup untuk dijadikan persembahan. Berkali-kali saya mimpi begitu. Gambaran istri saya terlihat jelas diperkosa dan digunakan Abah bersama pengikutnya untuk acara ritual di dalam gua. Dengan petunjuk dari semua mimpi yang saya alami, saya sendiri tidak mau suuzon kepada Abah. Saya masih tidak yakin akan semua mimpi dan penerawangan itu. Hingga suatu malam, Abah datang secara tiba-tiba ke rumah saya. Padahal rumah saya sudah terkunci dengan rapat, tapi tiba-tiba Abah datang dan sudah berada di kamar saya. Saya masih ingat betul ucapan Abah dan Jatmiko saat sudah berdiri di depan saya. Kalau kamu macam-macam di sini, kamu bakal aku bunuh seperti anak dan istrimu. Tidak usah nerawang-nerawang lagi. Aku tahu kamu bisa melakukan ilmu seperti itu. Mendengar ucapan langsung dari Abah, saya langsung lemas, benci dan takut sama dia. Dunia saya serasa hancur. Saya merasa saat itu juga sudah kiamat. Baru dari pengakuan Abah itu saya percaya bahwa semua ini adalah ulah Abah bersama Jatmiko. Setelah dari kamar, Abah berjalan keluar dan menghilang. Memang seperti aneh, tapi itulah kenyataannya. Abah dengan segala kesaktiannya. Dari sinilah saya mulai mencari tahu apa saja yang dilakukan Abah, Jatmiko, dan semua pengikutnya selama di dusun. Saya ingin membantu penduduk yang bukan pengikutnya. Karena sebagian dari penduduk yang tidak mau ikut Abah, pasti nasibnya akan sama dengan anak istri saya. Perilaku mereka memang aneh. Mereka menyembah matahari di pagi hari dan sore hari. Sesembahan mereka juga biasa dipanggil Argo Suryo. Nama itu selalu dipuja oleh Abah bersama pengikutnya. Tapi sejatinya, Dewa Matahari kepercayaan Abah itu ialah iblis gunung yang menyesatkan. Semakin mereka memuja iblis-iblis ini, semakin kuat bertambah kesaktian Abah bersama pengikutnya. Di sini hukum timbal balik berlaku bagi mereka dan Abah. Tapi semua kesaktian dan ingon-ingon itu perlu pengorbanan. Apa yang dikorbankan, Pak? Seperti Rosa? Sahut Agustin. Bener, Mbak. Salah satu dengan model seperti itu. Beliau mengambil nyawa manusia tanpa menyentuh. Manusia yang tidak bersalah akan dikirimi Abah hingga muntah darah bercampur kelopak bunga melati. Itulah cara Abah mengambil tumbalnya untuk kedikdayaannya. Yang jelas, Abah, Jatmiko, dan seluruh pengikutnya membuat perjanjian dengan seluruh makhluk di daerah dusun Lembah Matahari. Selama ini dikabarkan di dusun kalau muntah darah bercampur kelopak bunga melati itu adalah perbuatan Bawono. Tapi sejatinya semua itu adalah kelakuan Abah. Bawono, Mariaban, dan Nyai Rusminah semua itu adalah anak buah Abah. Semua penduduk hutan, gunung, sungai, hingga pemakaman semua patuh jika diperintah oleh Abah.
Sedangkan sosok yang bertudung hitam dan berjubah hitam adalah rajanya. Dialah sesungguhnya Argosuryo. Dia yang selalu dipuja di atas gunung dengan minta sesembahan manusia yang dibakar hidup-hidup. Saya sendiri yang kalah dengan semua kemampuan Abah, memutuskan mantap untuk pindah dari dusun. Saya sendiri heran sama Mas Roni, sewaktu sampean mengadu di kebun bersama Mas Ayub. Kalian saat itu habis muntah darah bercampur bunga melati, tapi kalian masih bisa hidup, itu luar biasa. Saya tahu, ada sesuatu yang Mas Ayub sembunyikan waktu di dusun, sebab terlihat energi Mas Ayub paling kuat untuk melindungi seluruh anggota kelompoknya. Iya Pak, teman-teman semua, sebelumnya saya minta maaf, sewaktu di dusun saya sering menyendiri karena saya sedang melafalkan Al-Quran. Saya harus benar-benar lancar untuk wisuda di rumah. Jelas Ayub. Mungkin dari itu, Mas Ayub dan kelompok KKN ini bisa tertolong dari keganasan segala kiriman penyembah matahari, pimpinan Abah Kanigoro dan Jatmiko. Terang Ustadz Ali. Mungkin saja Pak, saya juga tidak tahu. Waktu itu saya hanya bertawasul kepada seluruh anggota kelompok saya. Setiap yang saya lakukan, berharap kami semua bisa selamat. Toh meski usaha saya sampai segitu, saya sendiri sampai 3 kali juga muntah darah di lembah, dan Rosa juga meninggal. Timpal Ayub, disyukuri saja Mas, yang penting sampean semua masih diberi selamat. Untuk Mbak Rosa, mungkin ini memang sudah jadi takdirnya. Sampean semua tolong diikhlaskan kepergiannya, biar dia tenang di sisinya. Tutur Ustadz Ali. Saya juga mohon maaf semuanya teman-teman, aku nggak bisa menolong kalian secara maksimal waktu itu. Hafalan dan doa-doa saya serasa hambar juga waktu di lembah. Waktu kemarin di rumah, saya sempat tanya kepada kiai saya mengenai doa yang saya panjatkan waktu di dusun untuk mengobati kalian dan menangkal segala serangan. Kenapa kok tidak mujarab? Saya malah disalahkan, karena menurut beliau, di hati saya masih ada rasa sombong dan riak. Itulah sebabnya saya juga kalah melawan mereka waktu di dusun. Jelas Ayub. Gak apa-apa, sing sabar Mas. Namanya umur masih muda. Rasa sombong dan riak sangat mudah menempel di hati manusia tanpa disadari. Apalagi umur Mas Ayub dan teman-temannya ini juga masih muda. Jadi untuk menata hati juga masih susah. Kebanyakan emosinya masih labil. Tapi saya yakin, seiring berjalannya waktu, usaha untuk membersihkan hati Mas Ayub akan tercapai. Sahut Ustadz Ali. Iya Pak, terima kasih sarannya. Jawab Ayub. Masya Allah Yub, terima kasih. Ucap Indah dan teman-temannya yang lain. Aku nggak nyangka Yub, selama ini banyak yang kamu sembunyikan dari kami. Kamu sudah berbuat banyak demi kebaikan kami. Aku sendiri menganggap kamu itu orang yang sangat egois, sombong dan cuek waktu di lembah. Terima kasih ya Yub. Ujar Agustin. Pembicaraan sore itu ditutup. Dua rombongan Ayub pamit kepada Roni. Mereka kembali ke rumah Ayub, dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian kegiatan kampus dimulai kembali. Tapi sejak saat itu, Badim sudah tidak terlihat lagi di kampus sampai mereka semua lulus kuliah. Entah kemana perginya Badim hingga saat ini, mereka pun tidak ada yang tahu. Begitu juga dengan Abah. Desas-desus yang beredar dari penduduk desa, tersiar kabar bahwa semenjak 2 bulan anak KKN 113 kembali ke kota, diberitakan beliau muntah darah bercampur pelopak bunga waktu di rumahnya. Hingga beberapa jam kemudian, beliau pun dinyatakan meninggal dunia. Mendengar kabar itu, semua anggota KKN 113 tidak ada yang datang ke sana. Mereka khawatir semua berita itu adalah tipu muslihat dari Abah ataupun Pak Jatmiko. Sejak saat itu juga, mereka tidak ada yang mau kembali berkunjung atau sekedar bersilaturahim ke dusun Lembah Matahari. Mereka semua masih takut dan trauma akan semua kejadian yang pernah menimpa mereka di sana. Apalagi ketika mereka sudah tahu akan sejatinya sikap dan perilaku Abah, Pak Jatmiko dan para pengikutnya. Hingga kisah ini ditulis, pihak kampus atau kelompok KKN yang lain tidak ada yang diberitahu kejadian asli di Lembah Matahari. Maksud dan tujuan mereka untuk menjaga dan menghormati penduduk dusun Lembah Matahari. Mereka semua sudah memaafkan apa yang sudah dilakukan Abah beserta para pengikutnya terhadap mereka. Ayub dan kawan-kawan berharap tidak ada apapun yang terjadi setelah kisah ini dibagikan. Niat mereka hanya sekedar untuk saling mengingatkan. Ayub dan kawan-kawan berharap agar yang mau KKN bisa lebih berhati-hati lagi.
Jika menemui penduduk dengan ciri dan kebiasaannya seperti kisah ini, bukan untuk menakut-nakuti, tapi alangkah lebih baik untuk menghindarinya.